彩铃，黑角玉一趟。别想让我给你当。杜宗，这个女人，她怎么会出现在这儿？别想！又要救我，又对我这么不客气，这得是这家伙突然出现。韩风这个混蛋，现在恶心的。Kerumunan manusia di dalam alun-alun menyebar seperti air yang mengalir. Segera, sekelompok tokoh yang mengenakan jubah klan Yao perlahan berjalan. Tatapan mereka berisi beberapa kejutan dan jijik saat mereka menyapu tubuh Yao Lao. Dia sudah menjadi tulang belulang, namun dia tidak tahu bagaimana diam-diam menunggu akhirnya. Dia pasti datang ke klan Yao kami untuk dipermalukan. Betul. Tokoh-tokoh manusia itu berkumpul di sekitar Yao Wangwi mengerti bahwa itu dia benar-benar tidak menyukai duo di depannya setelah mendengar kata-katanya yang merendahkan. Banyak suara menyanjung dan bot Lich King muncul satu demi satu. Posisi Yao Wangwi dalam klan Yao sangat tinggi. Jika seseorang mendapatkan pengakuannya, posisi seseorang dalam klan akan melambung. Kepala Aliansi Sky Mansion Alliance. Aliansi Sky Mansion adalah faksi kuat yang bahkan dapat memaksa faksi yang kuat seperti Hall of Souls untuk menarik diri dari posisinya sebagai tuan. Itu juga sebuah faksi yang tanpa diragukan lagi adalah tuan saat ini dari Dataran Tengah. Meskipun klan Yao berkuasa, mereka yang sadar akan situasi memahami bahwa itu bahkan klan Yao tidak memiliki kualifikasi untuk memandang rendah Aliansi Sky Mansion. Selain itu, tidak ada yang akan melupakan aspek paling luar biasa Yao Chen, yang sudah sangat tua, bukan prestasinya juga bukan Aliansi Sky Mansion saat ini. Beberapa orang, yang menyadari busur dingin di wajah Xiao Yan setelah gurunya diejek kasar, tanpa sadar berpikir dan bersendawa pada diri mereka sendiri. Guru, serahkan semuanya pada aku. Yang perlu kamu lakukan adalah menempatkan nama-nama orang tua kamu di meja klan ketika saatnya tiba. Senyum di wajah Xiao Yan sedikit padat saat dia menoleh dan tertawa pelan. Xiao Yan terus tersenyum saat melihat anggota klan Yao, yang mulutnya penuh dengan kata-kata jahat. Dia dengan lembut meminta jawaban. Kamu harus sedikit lebih bijak terhadap situasi. Seorang pria kurus yang berdiri di dekat Yao Wangwi melirik Xiao Yan. Apa kecepatan cepat? Hati banyak orang di alun-alun sedikit gemetar. Mereka bahkan tidak berhasil melihat serangan Xiao Yan. Teriakannya belum berhenti ketika orang lain, yang berbicara kejam tadi, berguling-guling di udara. Setelah itu, seteguk darah segar diludahkan dengan beberapa gigi yang hancur. Baru setelah mendarat di tanah, semua orang melihat sidik jari berwarna merah darah di wajahnya. Wajah Yao Wangwi berubah suram. Matanya juga menjadi merah seluruhnya. Tindakan Xiao yang tidak hanya mengajarkan pelajaran kepada orang-orang muda ini, itu juga memberinya tamparan di depan banyak orang yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa figur manusia segera muncul setelah teriakan Yao Wangwi terdengar. Tombak bayangan melintas, tapi sebelum mereka bisa mendekati Xiao Yan, sebuah Firewave yang sangat menakutkan melonjak keluar dari tubuh Xiao Yan. Dimanapun gelombang menyebar, itu bergeser di bawah tombak panjang yang tercakup dalam Douki yang kuat. Meskipun Yao Wangwi merasa terkejut di dalam hatinya, dia juga dianggap sebagai salah satu ahli top dalam klan Yao. Dia sangat marah karena tindakan arogan Xiao Yan. Dia melangkah maju. Aura kuat dari bintang 4 Dou Sheng meletus tanpa menahan diri. Aura menakutkan yang tiba-tiba menyapu alun-alun dengan cepat menghasilkan ekspresi terkejut yang melonjak di mata banyak ahli. Orang-orang dari berbagai faksi saling bertukar pandangan. Mereka bisa melihat ekspresi muram dan seruan di mata masing-masing. Tidak heran Sky Mansion Alliance telah mengembangkan ikatan yang lebih ketat selama tahun-tahun ini.
Letusan aura milik bintang 5 Dou Sheng mengaduk banyak ahli klan Yao di gunung besar ini. Suara angin yang berembus terus muncul di udara di atas alun-alun. Mereka melihat tanah di bawah, yang tertutup darah segar, dan awalnya kaget. Wajah mereka cepat dipenuhi amarah. Tetua dari klan Yao di langit berseru pertanyaan setelah mendengar suara Yao Wangwui. Mereka akrab dengan nama Xiao Yan. Mata mereka melirik Xiao Yan. Kejutan di mata mereka menjadi lebih kuat ketika mereka melihat bahwa itu aura mengerikan berasal dari dia. Ekspresi Yao Wangwui menjadi dingin setelah melihat senyum ini. Dia dengan tegas berteriak. Matanya juga sangat tajam. Meskipun Xiao Yan kejam ketika dia menyerang orang-orang dari klan tadi, dia memastikan bahwa itu mereka dibiarkan hidup. Oleh karena itu, hatinya berpikir bahwa itu Xiao Yan sedikit takut pada klan Yao. Sekarang begitu banyak pembantu muncul, dia secara alami menjadi percaya diri. Itu untuk mengalahkan mereka sampai mereka menutup mulut mereka. Suara lembut Xiao Yan menyebabkan wajah Yao Wangwui dan para tetua di langit berubah. Banyak tetua dari klan Yao segera berseru saat mendengar kata-katanya. Sebelum mereka bisa campur tangan, cahaya merah muda tiba-tiba melesat keluar dari tubuh Xiao Yan. Teriakan sosok tua tiba-tiba muncul di sekitar alun-alun sementara Xiao Yan menyerang Yao Wangwui. Gelombang seruan segera bergema di sekitar alun-alun ketika semua orang melihat pria tua berambut merah itu. Tidak disangka bahwa itu bahkan orang ini telah diganggu. Yao Wangwui menjadi marah ketika melihat bahwa itu Xiao Yan terus datang ke arahnya. Dou Qi bersiul keluar dari tubuhnya. Tangannya yang agak kuno dan kekuningan didampingi oleh angin yang aneh karena dengan marah menghantam ke arah Xiao Yan, melayu kemuliaan Palm. Mata Yao Wangwui berubah menjadi merah darah setelah dia dikalahkan dalam satu serangan. Suara mendesis dipancarkan setelah bubuk putih yang mendarat di tanah. Lantai batu yang keras segera berubah menjadi tidak ada apa-apa. Pria tua berambut merah, yang tergesa-gesa, memiliki kemarahan muncul dalam teriakan nyaringnya saat melihat adegan ini. Dia tidak mengharapkan Xiao Yan benar-benar mengabaikan bahkan kata-katanya, jadi dia mengepalkan tangannya. Sebuah Dou Qi merah yang berapi-api dengan cepat berkumpul di sana. Dalam sekejap mata, Dou Qi ini berubah menjadi tombak api setinggi 1000 kaki. Dia menggelengkan lengannya dan tombak besar itu dengan kejam melesat ke arah Xiao Yan dengan kecepatan yang sangat mengejutkan. Dentang! Tabrakan telapak tangan mereka menyebabkan angin tak terlihat meletus. Alun-alun keras itu segera ditutupi dengan retakan padat. Udara bergetar dan kedua sosok itu terhuyung mundur 2 langkah. Pria tua berambut merah itu dengan marah memelototi Xiao Yan sebelum dia dengan cepat berteriak setelah melihat Yao Wangwui berjuang dengan seluruh kekuatannya di tangan Xiao Yan. Elder ini, aku tidak bermaksud membuat masalah selama aku tinggal di klan Yao. Namun, jika ada yang menindas guru aku dan aku tidak akan menerimanya begitu saja. Mata Xiao Yan dingin sedingin es saat dia menatap Yao Wangwui yang terkejut dan ngeri di depan banyak orang. Suaranya rendah dan dalam saat dia berbicara. Tetua dari klan Yao mengungkapkan ekspresi yang berbeda setelah mendengar kata-kata Elder Wan Hou, menyebabkan mereka menangis tanpa sadar. Dari cara mereka melihatnya, jika Elder Wan Hou menyerang, dia pasti akan dapat menangkap Xiao Yan. Pada saat itu akan menunjukkan para tamu ini bahwa itu tidak ada yang diizinkan untuk menyinggung gengsi klan Yao. Namun, tutup mulutmu. Aku tahu apa yang aku lakukan. Elder Wan Hou dengan marah mencela mereka. Ekspresinya tenggelam ketika orang-orang ini menginterupsinya. Orang lain mungkin tidak bisa tahu, tapi dia jelas mengerti bahwa itu bahkan jika dia bertindak secara pribadi hari ini, akan sulit baginya untuk mendapatkan keuntungan melawan sosok dingin dan acuh tak acuh di samping Xiao Yan. Selain itu, masih ada kecil yang memegang api iblis purifikasi lotus dari samping dengan kebencian. Meskipun para tetua itu merasakan keengganan yang besar di dalam hati mereka semua hanya menutup mulut setelah mendengar tangisan keras Elder Wan Hou. Dengan pengecualian kepala klan, tidak ada yang bisa melampaui posisinya dalam klan. Xiao Yan juga terkejut bahwa itu Elder ini, yang jelas memiliki posisi yang cukup tinggi dalam klan Yao, akan benar-benar mengucapkan kata-kata seperti itu. Ekspresi suramnya dengan cepat menjadi sedikit lebih hangat. Xiao Yan, kamu tidak datang ke klan Yao hanya untuk mencari masalah dengan Yao Wangwui, kan? Elder Wan Hou sekali lagi mengajukan pertanyaan setelah melihat ekspresi Xiao Yan menjadi lebih hangat. Guru. Xiao Yan sedikit mengangguk. Matanya beralih ke Yao Lao. Jelas,
dia hanya bermaksud mendengarkan pendapat gurunya. Semua orang mengalihkan pandangan mereka saat melihat tatapan Xiao Yan. Akhirnya, mata mereka berhenti di Yao Lao yang belum berbicara sejak awal. Karena Elder Wan Huo secara pribadi telah melangkah maju, kami benar-benar akan berlebihan jika kami terus bersikeras. Yao Lao cukup tenang di depan banyak tatapan. Dia agak tersenyum dan menjawab. Dia sadar bahwa itu secara alami tidak mungkin untuk benar-benar membunuh Yao Wangwi sekarang. Setelah semua, klan Yao pasti tidak akan duduk kembali dan tidak melakukan apa-apa. Karena Elder Wan Huo telah memberinya jalan untuk mundur, dia bersedia mengambilnya. Dalam hal apapun, dia sudah mencapai pencegahan yang dia inginkan. Elder Wan Huo menghela nafas lega setelah mendengar kata-kata Yao Lao. Matanya sedikit rumit saat dia melirik Yao Lao. Dia tidak pernah mengharapkan orang yang ditinggalkan ini klan dapat melakukan tanpa benar-benar akan berakhir dengan prestasi seperti itu. Tidak hanya dia melangkah ke dalam dunia Dousheng, dia bahkan mengajari seorang murid yang telah melampaui dirinya. Puncak gunung obat ditutupi oleh awan. Aroma obat aneh menyebar, menyebabkan hati seseorang merasa tidak terganggu, seolah-olah seseorang berada di tempat divine. Ada sekelompok bahan obat yang berkumpul seperti laut di atas gunung obat. Xiao Yan dan Yao Lao bergegas ke puncak gunung. Mata mereka menyapu. Mereka akan menemukan tempat acak untuk mengambil tempat duduk ketika Elder Wan Huo berdiri dari kursi batu di samping. Tawa Elder Wan Huo segera menarik banyak pasang mata ke lokasi Xiao Yan dan Yao Lao. Aliansi Sky Menshan saat ini sangat terkenal dan muncul seperti penguasa baru dari Central Plains. Kebanyakan orang yang hadir telah mendengar tentang kepala aliansi dalam nama dan pemimpin spiritualnya. Banyak bisikan pribadi mulai muncul. Xiao Yan benar-benar mengabaikan berbagai tatapan ini. Kepala dari Sky Menshan Alliance adalah posisi yang sebanding dengan kepala klan Yao. Tidak ada yang menarik untuk dilihat saat upacara medicinal dimulai. Hanya beberapa orang muda dalam klan Yao yang menunjukkan keahlian mereka. Acara utama dari medicinal ceremony adalah setelah itu. Yao Lao melihat ke bawah ke arah panggung batu yang jauh lebih besar di bawah dan dengan lembut tertawa. Dia segera melihat Xiao Yan dan berkata, jika kamu dapat muncul sebagai pemenang dalam kompetisi akhir, posisi alkemis teratas di benua ini akan menjadi milik kamu. Aku tidak begitu peduli dengan posisi aku, tetapi klan Yao benar-benar sangat arogan. Aku hanya berencana untuk menggunakan keterampilan alkemis yang telah diajarkan guru aku untuk menunjukkan kepada mereka bahwa itu tindakan mereka yang sembrono dan bodoh pada saat itu telah menyebabkan klan Yao kehilangan jenius sejati. Xiao Yan tersenyum ketika dia menjawab. Klan kepala klan Yao. Ekspresi serius melintas mata Xiao Yan saat dia menatap pria tua berambut putih ini, yang dipenuhi dengan keramahan yang hangat. Dia bisa merasakan aura luar biasa kuat memancar dari tubuh pria tua itu. Aura ini berkali-kali lebih kuat dari aura Elder Wan Huo. Kepala klan-klan Yao, Yao Dan, mengungkapkan senyum hangat di wajahnya saat dia berdiri di langit. Dia menangkupkan tangannya ke kerumunan yang padat. Kemudian, matanya tiba-tiba melompati semua orang dan berhenti di Yao Lao. Mata yang berkedip-kedip itu mengandung emosi yang rumit. Xiao Yan, yang duduk di samping Yao Lao, juga merasakan tatapan Yao Dan. Yao Dan baru saja akan duduk ketika suara lain yang kuno dan berpengalaman perlahan menyebar melalui langit. Ada juga aroma obat yang sangat padat yang terkandung dalam suara ini. Setelah itu, semua orang melihat kedipan lampu hijau di cakrawala yang jauh. Dalam beberapa napas, kuali obat hijau pucat dengan cepat memotong udara dan tiba. Itu memang layak dari upacara medicinal. Xiao Yan dengan lembut menjilat bibirnya. Tiba-tiba jantungnya mendadak mendidih panas. Mampu bersaing dengan orang seperti itu dalam hal keterampilan alkimia benar-benar sesuatu yang akan membuat hati seseorang mendidih. Haha, orang tua, kamu sebenarnya masih hidup. Yao Dan dengan lembut tertawa, tapi ekspresinya tidak sedikit terkejut. Old Man Shenong berdiri dari kuali obat. Dia melambaikan tangannya dan menyimpan kuali itu.